suruh nganter ke kamar mayat katanya gitu. Oke, assalamualaikum Bray. Jumpa lagi bareng Bang Gojek. Salam satu aspal untuk seluruh para driver yang ada di Indonesia. Semoga rekan-rekan driver semuanya dalam keadaan sehat dan orderannya semoga gacor ya. Amin. Nah, malam ini Bang Gojek mau buat podcast bareng Teteh ya, Teh ya. Oh, boleh kenalin dulu Teh, ini Teteh siapa? Ya. Boleh, selamat malam. Hai guys, kita bertemu awal ya. Perkenalkan dulu, nama saya Teteh Dimas, terkenal di Batam ya. Asli kami dari Jawa Timur. Youtuber. Ya. Berdomisili di Batam. Sudah dari 2003 sampai tahun ini. Nah, tahun ini Teh ya, berarti udah lumayan lama berarti Teh di Batam Teh ya. Oke ya. Oke teman-teman, di sini Teteh ini adalah salah satu lady driver Gojek yang ada di Batam ya. Dan juga yang Bang Gojek tahu, Teteh ini adalah perempuan pertama itu yang masuk jadi driver Gojek di Batam ya. 3 orang ya pertama Teh ya kan? Termasuk Teteh ya di sini ya Teh. Jadi Teteh udah masuk atau udah jadi lady driver itu sejak tahun berapa Teh? 2017 Teh ya, lama ya. Berarti itu masih ya baru-baru lah Teh ya. Karena kan Gojek pertama di Batam itu kan 2017. Ya, 2017 ya. 2017 ya. Oke teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ya. Aduh. Gelap nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan sih Teh. Ini di sini 2017 ya teman-teman ya. Mungkin bisa gada nih. 2017 ya Teteh di sini. Iya. Jadi salah perempuan ya, termasuk perempuan pertama yang jadi lady driver yang ada di Batam gitu. Jadi Sudah tertera di sini. Tapi tertera penantap sudah sejak 2017 Oh. Anda bersama Gojek menggerakkan Subaru. ya. Ya itulah berarti luar biasa ya Teteh ini ya. Jadi panggilannya itu Teteh Imas Teh ya. Jadi Teh boleh ceritakan gitu Teh, kan ini Teteh masuk Gojek itu kan dari 2017 itu. Apa sih gitu yang membuat Teteh itu pingin jadi driver Gojek atau jadi lady driver lah di sini? Ya, oke, selamat malam. Kebetulan saya juga sebagai konsultan kesehatannya. Nah, kita waktu itu pengalaman saya nih, saya pengen tahu juga karena saya pernah mengalami sebelum jadi driver waktu di Jakarta. Saya itu selalu pakai Gojek gitu. Grab sama Gojek di Jakarta. Kalau nggak salah di Bekasi, di Sumarekon. Di situ saya ketemu sama kakak-kakak cantik. Dia seorang polwan, dia seorang kantoran, dia mahasiswa, dan juga dia ada yang guru gitu. Jadi pas saya naik malam minggu sama beliau gitu. Kok saya penasaran. Oh berarti mereka itu juga masuk jadi lady driver juga? Di Jakarta. Ini andai kata di Batam ini ada Gojek wanita yang betul-betul ada gitu, mungkin saya akan yang pertamanya gitu. Oh gitu ya. Jadi saya pas pulang dari Jakarta beberapa hari kemudian saya berkonsultasi sama kawan-kawannya, terutama ini. Oh enak juga ya, kita sambil menyelam minum air gitu. Iya benar. Seandainya kita mendapatkan penumpang di belakang gemuk atau kurus, kita langsung aja siap untuk perang, memberikan suatu lembaran surat istilahnya surat PR ya untuk dibaca untuk hidup sehatnya gitu. Berarti salah satu pertama yang dorong Teteh itu masuk driver Gojek itu pertama itu tadi kalau dari tengah Bang Gojek itu ya pertama tuh nambah wawasan Teh ya. Cari tambah rekan-rekan lagi terus habis itu ya karena Teteh juga bergerak di bidang kesehatan kan ya Teteh, jadi sana bisa membantu juga yang lain ya, kasih konsultan juga ke yang lainnya. Gitu. Oke. Itu kalau menurut saya ya. Jadi tanggapan suami itu Teh waktu pas Teteh mau daftar jadi lady driver itu gimana ya? Tadinya suami yang mau ikut duluan gitu, jadi saya stop. Kalau ikut duluan, kalau bisa kita bareng-bareng aja. Jadi kami sama almarhumah berdua, kita pertama kali suami istri, hanya kami berdua. Oh gitu, berarti Teteh ini termasuk salah satu driver Gojek di Batam yang suami istri gitu ya? Suami istri. Wah luar biasa. Tidak ada yang lain kecuali saya suami istri gitu beliau. Cuman istri beliau
nggak begitu kuat tenaganya seperti saya. Dia gampang lelah, gampang capek gitu ya. Kalau kita nggak mau tahu entah hujan, entah panas, yang penting saya sudah entah satu, entah satu, entah dua, ya harus ada gitu. Oh gitu ya, waktu pertama baru Gojek itu teh ya. Jadi teh waktu pertama Gojek ini kan gitu, ada nggak pengalaman yang mungkin bisa diceritakan gitu sama teman-teman Gojek di sini? Iya. Kan apa sih pengalaman pertama teteh waktu saat jadi lead driver lah gitu? Wah, seru banget nih pengalaman saya. Lucu banget. Ya, bisa kita ceritakan nih teh. Itu lucu banget. Namanya kita pertama kali masuk ojol ya. Walaupun udah lama di Batam, kita kan nggak tahu namanya food itu apa, namanya bayar cash itu seperti apa, bayar GoPay itu seperti apa gitu. Jadi kebetulan waktu itu pas dapet food pertama, kalau nggak salah di depan kantor Gojek juga, di rumah makan Taliwang. Ya. Nah, pas di depan kantor Gojek. Jadi kita tanya sama abang-abang di situ, rumah makan Taliwang di mana? Gitu. Oh, itu depan sebelah kantor. Kita meluncur aja jalan kaki ke sono. Sampai komen sama yang usernya, kok belum jalan-jalan katanya. Padahal saya udah jalan gitu kan. Tapi jalan kaki tuh ya. Jalan kaki gitu. Ya. Terus sampai di situ kita ngantor pengalaman pertama, ngantornya ke Hotel Planet. Nah, kita kan belum begitu paham masalah titik dan tujuannya. Titiknya di situ, kita ada di Hotel Planet. Sedangkan kita untuk yang dituju yang disampaikan ke beliau itu di Happy Valley. Oh iya. Di belakang Hotel Planet. Titik pengantarannya tuh teh. Jadi si kakak ini tanya, saya cerita, Kak, saya sudah sampai di mana Kak? Di Hotel Planet. Lu antar ke sini Kak, di Happy Valley. Nggak bisa, titiknya di sini. Nanti saya di arah kantor gitu. Iya, itu kan belum tahu teh ya. Dan gitu. Terus bagaimana ini Kak? Ya kakak ya harus ke sini. Nanti kalau saya ngantar ke sana, nanti saya kena marah kantor Kak, Ya, karena udah beda gitu udah, ya. udah beda jauh gitu. Nanti kena cas pula nanti kakak aja ke sini. Akhirnya si beliau datang ke Hotel Planet ngambil makanannya. Nah, gitu. Terus yang kedua masih sama si kakak tersebut, dia bertanya berapa jumlahnya begitu. Ya, jumlah yang Jadi, mesti dibayar ya. Jumlahnya berapa gitu. Jumlahnya suruh jumlah katanya kan, tanya jumlah gitu. Jadi saya jumlah dari pembayaran cash sama pembayaran GoPay saya jumlahin dulu. Karena belum tahu jadi total semua dijumlahin tuh ya. Si kakak ini belum begitu juga, baru pertama kali ngorder lewat driver. Iya. Gitu. Jadi Sama-sama buta lah nih ceritanya gitu ya teh ya. Untung aja, terus dia bertanya lagi, kakak itu sudah sama ongkirnya? Nggak tahu, pokoknya jumlahnya segitu kakak. Oke, nggak lama lagi sampai 3 langkahan dari hotel, saya di teleponnya, mungkin nomor saya sudah disimpan sama Iya. Kak, apa namanya, ongkosnya ternyata belum. Disitulah saya senang. Saya dikasih 50, saya tolak. Ya. Karena saya nggak mau, ini uang itu kakak. Apa ini? Saya nggak mau, saya takut di komen macem-macem. Iya, benar. Seperti itu. Jadi kita jujur aja, dikasih jangankan 50, dikasih 70.000, 100.000 kita pernah, tapi kita nggak pernah terima. Karena kita belum tahu. Ya. Ya biasanya sih memang begitu teh ya. Waktu baru pertama ya sama juga waktu pertama saya mau waktu pertama malah dulu teh waktu saya pertama kali Gojek itu rugi malah teh karena nggak tahu. Jadi tagihan itu tunai gitu kan, tapi saya nggak ambil karena saya pikir itu bayarnya GoPay. Jadi sudah makanan sudah saya kasih, terus ya udah saya pergi. Terus pulang-pulang ke rumah saya kok duit yang di kantong habis, saldo saya habis. Ini kok saya pulang nggak apa duit, ini Gojek bener gimana ya? Ya kalau waktu itu kan bener ya. Kalau baru-baru gitu kan memang kita nggak tahu gitu kan teh ya. Terus gimana lagi tuh teh? Pengalaman yang orderan yang ketiga, yang kedua dapat goret nih, dapat goret. Dia bilang apa namanya, pas nganter goret waktu itu di Hotel Pasifik. Nah, saya diajak makan, saya tolak, saya nggak mau. Kalau memang kakak mau ngasih sesuatu sama saya, isikan pulsa saya gitu. Oh gitu ya. Makan ya, kalau pulsa mau teh. Isikan pulsa gitu aja. Saya nggak mau makan karena saya memang betul-benar saya konsultan, jadi saya nggak mau makan malam gitu. Karena saya mau mengajarin sama customer saya jangan makan malam kalau bisa, kalau mau sehat gitu, biar nggak ngantuk di jalan gitu. Akhirnya saya diisi pulsa 20.000 sama si kakak tersebut. Nah, setelah itu
pengalaman lagi yang ketiga ini pas malam itu juga dapat dapat GoFood, dapat food. Ngambilnya di bakso gunung kalau nggak salah ya, bakso gunung. Disuruh beli disuruh beli 2 gitu. Kita kan nggak tahu kalau buat saya sendiri, kan? Ternyata 2 itu buat beliau 1, saya 1. Buat teteh 1 gitu ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau tahu tadi beli tidak pulsa saya, karena saya kerja semua tak pernah mau. Iya. Nah, setelah itu kita kan kepingin tahu pengalaman yang lebih luas, jadi kumpul sama abang-abang di Nagoya, sama Mas Eko terutama di sana. Jadi pahit saya ini yang betul-betul menyenangkan. Tadi ini ceritanya yang sukanya lah gitu ya. Ini yang dukanya gitu lagi gitu ya. Itu apa itu teh? Terus dapat Pizza Hut. Ya, dapat Pizza Hut. Saya pas nongkrong di depan McD, dapat Pizza Hut, nganternya ke Sungai Panas. Setelah 2 kali saya foto, itu nggak keluar fotonya. Nggak keluar, nggak itunya. Maksudnya foto resinya atau itu nggak keluar, ya. Jadi si resi ini kan ada di sana nih, di Pizza Hut nih, jauh nih. Saya dari Sungai Panas. Dan karena saya belum ngerti, jadi saya terpaksa minta setruk lagi ke pizza tersebut, nganter ke Sungai Panas. Dan dari situlah saya akhirnya saya dikasih uang 100.000 untuk ganti bolak-balik katanya. Itulah saya terima betul-betul. Gitu ya. Memang saya sih ikhlas katanya. pengalaman waktu masih baru-baru jadi driver itu memang banyak ada pahitnya. Tapi biasanya kalau baru-baru banyak pahitnya teh ya. Pahit Kita banget. nggak tahu ya gitu kan. Tapi kan teteh ini kan termasuk yang udah pertama nih jadi driver Gojek gitu. Waktu pertama tuh apa nggak ada training gitu teh? Kalau Bang Gojek sendiri kan ini joinnya kan Bang Gojek kan udah cerita di video sebelumnya ya. Bang Gojek itu awalnya akunnya itu joki ya. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah udah lulus evaluasi, udah akun sendiri kan. Itu kalau Bang Gojek mulai itu nggak salah 2019 lah. Bang Gojek mulai pertama Gojek itu. Kalau dulu Berarti gitu teh. saya ya. Iya. Jadi kalau teteh dulu waktu pertama itu apa nggak ada training gitu dari Gojeknya gitu teh? Ada training. Hari ini saya mengajukan jam 1:30 siang kita training. Nah, jam 3 langsung aktif. Oh, berarti trainingnya sebentar aja teh ya? Nggak sampai menunggu kayak sekarang ini gitu. Aktif dan kita kan belum tahu apa-apa, tiba-tiba dapat food langsung gitu. Wah, kita apa food itu? Kita kan ngerti bahasa Inggris juga ya. Nah, disitulah kita. Dari situ terus saya jarang sendiri saya. Dimana ada kan ojol saya di situ. Oh, gitu gabung lah ya. Gabung itu tujuannya kan sekalian kayak kita belajar nanya-nanya harus belajar ya. Cara menghadapin customer. Ada katanya beritanya ada yang cerewet begini, tapi alhamdulillah saya nggak pernah ada yang cerewet, cuman banyak komen yang nggak jelas. Iya. Kadang ini satu lagi yang perlu diingat itu, kadang customer ini sering kayak gini loh. Yang salah siapa gitu, tapi driver lah yang kena imbasnya, yang kena kasih bintang 1 gitu kan. Ya contohnya gini ya, kalau pun makanan yang gak enak itu kan sebenarnya driver nggak tahu gitu kan, atau makanan kurang atau gimana kan driver nggak tahu, tapi driver lah yang disalahkan dikasih bintang 1. Kan nggak mungkin kan makanan itu baru udah disiapin terus kita buka, kita coba dulu teh ya, wah ini enak boleh lah diantarkan, nggak mungkin kan ya. Tapi kayak gitulah ya. Jadi mungkin kalau mungkin ada di sini customer Gojek gitu yang nonton ya, mungkin kedepannya kalau untuk masalah kayak gitu ya janganlah sampai drivernya lah yang jadi imbasnya. Sarani ya. Karena kita kan hanya mengambil, mengantar, selesai gitu deh ya. Selesai gitu. Tuh, karena kita buka-buka. Kalau dikasih bintang 1 tuh pengaruhnya luar biasa ya buat kita ya. Juga, Aku jadi anyap itu, teman-teman yang anyap. Ya. Terus yang paling seru nih, saya belajar ngalong nih, ngalong kelelawar lah ya. Ya ngalong ya sampai pagi. Iya. Dari rezeki yang halal gitu. Saya dapat food ngantarnya ke arah Tiban. Jauh itu teman-teman di Kemiang. Oh. Ini yang kuburan itu tempat pom bensin. Wah itu seru tuh. Gimana tuh teh? Nah, diantar itu sampai tempat. Saya antar ke situ. Katanya pertama kita kontak betul. Ya ingat betul nomornya. Oke kakak, ditunggu ya kakak, hati-hati di jalan. Oke siap, kakak ganteng. Saya biasa gitu. Nah, sampai di situ guys, Gusti menyerukan. Di situ ternyata tidak ada rumah satupun. Di situ hanya tempat sembayangan
Oh ya, itu orang Chinese itu ya apa namanya sih itu ya, seperti itu. Nah saya disuruh masuk di situ, makanannya nanti nggak usah telepon katanya, nggak usah telepon, chattingan aja. Nah sedangkan saya mapnya itu muter-muter, itu kan salah ya, kayaknya nggak bisa diprediksi untuk lokasinya. Pokoknya di situ di depan pom bensin ada pohon gede, disitulah kami tunggu untuk makanan di situ katanya. Saya 4 kali kalau nggak salah ya, muter balik dari situ, dari awal Bros balik ke situ, Kasablanka balik ke situ, tidak ada satupun rumah, tidak ada orang satupun di situ. Terus akhirnya ada yang dari arah Tiban mau menuju ke Batam Center, saya stop motor itu, kakak mau kemana? Saya mau ngantar makanan, kakak itu makam gitu, itu nggak ada rumah katanya. Tapi ini apa namanya? Saya breeding nih. Oh iya. Tapi suruh ngantar ke sini, iya tapi nggak ada rumah kakak, siapa yang order? Nggak tahu. Tiba-tiba sampai di awal Bros, saya kembali ke awal Bros, telepon saya itu mati. Nah, mati, terus saya hubungin lagi nggak bisa. Terus saya datang lagi ke situ, karena ngikutin map aja lah, yang penting aku lillahi ta'ala gitu ya. Iya, benar. Sampai ke situ lagi ke pom bensin. Nah, beliau ini nggak ada SMS sama sekali. Oh, nggak ada responnya lagi gitu ya? Iya, nggak ada. Tapi saya telepon bunyi. Nah, sampai terus saya mau ke tanjakan situ mau masuk, saya tanya di situ, ternyata kebetulan juga ada opa-opa lagi meninggal, itu lagi sembayangin ya, lagi kemprengan ya, kempiengan ya gitu. Saya tanya, di situ tidak ada yang pesan kakak katanya gitu. Akhirnya ya terpaksa itu makanan itu saya bawa pulang, saya bagi-bagi sama kawan-kawan ojol di tongkrongan gitu. Besoknya saya dikomen makanan nggak sampai gitu ya? Makanannya nggak sampai. Saya mau bicara sama siapa gitu kan? Ya nggak apa-apa lah. Tapi hanya peringatan aja. Nah, pengalaman pahit saya itu. Berarti itu kayak masuk orderan fix juga, orang iseng aja gitu ya? Mungkin orang iseng atau nggak mungkin mayat bisa ngorder. Iya benar. Tapi cuma isengnya keterlaluan gitu, masa order sampai titiknya diantaranya itu ke kuburan gitu kan? Ya. Terus ngalong yang kedua, pas malam Jumat paling happy saya di malam Jumat, Ladies Night katanya. Kalau di lokasi kota lah gitu ya. Ladies Night ya. Nagoya Ladies Night gitu. Saya antar food ke Tiban kalau nggak salah ke Tiban kampung. Di situ saya berat banget perjalanan saya. Kenapa gitu nih? Entah, kayaknya ada yang ngikutin di belakang saya. Padahal saya nggak ada kepikiran, saya tuh ada takut, nggak ada. Gitu. Jadi ini udah agak horor ya, Ada horornya sedikit. Jadi saya itu berat banget. Nah, terus setelah itu sama suami loh saya. Sama suami. Habis itu sampai ke Tiban, udah selesai, saya ketemu sama orang tersebut yang order di kampung itu. Dapat orderan lagi di Tiban, di Foodcourt Tiban, nganternya ke rumah sakit mana itu? Otorita. Di situ saya suruh nganter ke kamar mayat katanya gitu. Saya masuk sama almarhum. Saya masuk ke Sekupang situ ya, rumah sakit. Padahal itu tempatnya rawan. Jalan ke Otorita tuh pertama rawan, terus gelap, sepi gitu ya. Tapi berani tuh ya. Karena kami berdua. Oh iya. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Iya, luar biasa tuh ya. Sama almarhum saya berdua sama suami. Di situ saya ada 3 jam nggak bisa balik. Kenapa tuh? Muter situ aja. Oh, ini muter di situ aja karena nyari tempatnya. Nyari tempat yang nggak ada. Ternyata di situ hutan, betul hutan. Iya. Suruh nganter ke kamar mayat, tapi kamar mayatnya sebelah mana kita nggak tahu. Oh gitu. Tapi dikonfirmasi ke pelanggannya gimana tuh teh? Biasanya kan kalau nggak bisa telepon karena dia lagi mandiin mayat gitu. Oh gitu alasannya gitu alasannya ya. Seperti itu. Jangan telepon ya kakak, saya lagi mandiin jenazah gitu. Oke kak, kita ngikutin. Jadi saya ada 3,5 jam di situ, nggak bisa balik ke luar, muter-muter aja di lokasi situ, di hutan tengah itu, sampai ke atas. Terus, tapi ada yang ngikutin gitu, rasanya ada yang ngikutin karena suami kan di depan, saya di belakang ya. Saya pegangan suami betul erat-erat betul. Kayaknya ada yang ngikutin ini gitu. Iya, sepertinya iya gitu.
kita baca mantra segala macam lah, ya, baca doa lah ya, ya, gitu. Al-Quran kita baca semuanya gitu. Nah, sampai di pertengahan atas ada lampu hanya satu, ya. lampu satu, pakai senter begitu. Saya di stopnya di situ, ditunjukkan jalan tapi dia nggak bicara. Ya. Hanya lampunya yang menunjukkan untuk keluar ke sana gitu. Jadi kita keluar, kita nangis di situ berdua, kami suami istri nangis di situ karena baru lolos dari itu 2-3 jam. Oh iya. Dari situ kami nggak pernah, terus putus, kami nggak pernah mengikuti ngalong ke daerah sana lagi ke daerah Tiban tuh kita rawat. Biasanya kalau ngalong kayak gitu kan ya, kalau mau ngojek juga kalau ngalong kan kalau daerah-daerahnya agak memang sulit gitu diantar kayak pertama tadi tuh tempatnya gelap terus rawan atau apa biasanya sih kita nggak mau jalan. Dari Gojek juga itu biasanya itu nggak boleh diantar karena kenapa, resiko terhadap drivernya nanti gitu kan, gimana di jalannya gitu kan. Karena kita suami istri jadi ada yang pendamping, jadi kita nggak ada rasa takut gitu. Iya, kalau berdua biasanya sih memang berdua kayak gitu kalau pergi. Ternyata saya konfirmasi, saya bertanya sama abang-abang, terus suruh ngikutin acara kopdar begini. Lah si Bapak Polrinya menjelaskan kalau bisa malam kalau yang mau ngalong jangan sampai di tempat tujuan yang seperti membahayakan, seperti Tiban, Kubur, Nongsa itu nggak boleh gitu. Oh berarti Teteh tahunya itu penjelasan Bang Gojek itu setelah kopdar ya? Kopdar itu baru tahu saya. Benar sama sih, memang kopdar itu penting juga ya teman-teman ya. Kadang kan kita nih driver kalau pas ada acara kopdar malas mau datang gitu kan, padahal pas kopdar itu banyak informasi penting yang kita dapat. Tadinya nggak ngerti menjadi ngerti. Nggak tahu yang ini sistem gini terus jadi ngerti gitu. Terus saya masalah map itu kan saya nggak tahu kok abang-abang ini cepet banget nih nyampe ke tempat yang si usernya ini. Kok saya nggak bisa ini? Gimana cara buka mapnya gitu. Jadi belajar itulah belajar sama abang-abang. Itu waktu pertama lah Teh ya. Ya jadi gitulah teman-teman ya, cerita bareng Teteh Imas ya. Cerita awal gimana jadi driver, terus pengalaman-pengalamannya gitu ya. Ya mungkin ini bisa jadi cerita menghibur lah buat kita-kita ya teman-teman ya gitu kan. Oke teman-teman, mungkin ini dulu ya video Bang Gojek sama Teh Imas malam ini. Tapi nanti di next video lagi Bang Gojek akan review lagi ya bareng Teh Imas ya gitu kan, tentang pengalaman gimana sih tentang orderan yang saat ini dan orderan waktu dulu karena Teh Imas termasuk lagi driver atau driver Gojek yang pertama lah yang ada di Batam. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton video Bang Gojek. Kalau ada saran atau komentar boleh tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke sebanyak-banyaknya lah gitu ya, agar Bang Gojek yakin juga untuk mengembangkan video ini ke depannya gitu. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Salam satu aspal dan selalu sehat. Oke, selamat malam.